96,8 MHz Media Sipaingan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tomalakbi dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mendengarkan kami di 96,8 MHz 7 Februari 2023 yang mana juga hari ini bertepatan dengan peringatan puncak 1 abad Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Baik, di kesempatan ini di ruang bahasan ini adalah salah satu program terbaru kami di Radio Banua Malabi, Media Sipaingarang, ruang bahasan dengan pola-pola podcast. Kita akan menyajikan sebuah informasi secara ringan dan juga lebih elegan. Dan bersama saya untuk mengulas tentang seperti tema kita hari ini ya, ini adalah juga rangkaian untuk memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita memaknai 1 abad hikmah NU untuk peradaban dunia perspektif tasawuf. Dan telah hadir bersama saya di studio sederhana kami di Radio Banua Malabi. Ini adalah juga Ketua MDS Rijalul Ansor Sulawesi Barat, Haji Muhammad Sahlan SAG MAG. Sahabat Haji Muhammad Sahlan SAG MAG. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya baik. Ada hal yang perlu kita banggakan sebagai warga NU ya. Pasti ada kebanggaan tersendiri bahwa di tahun 2023 ini NU itu sudah berusia 1 abad, 100 tahun. Artinya ada begitu sejarah panjang yang telah dilalui, ada begitu banyak persoalan-persoalan negara yang telah dihadapi dan NU ada di situ. Mulai dari penetapan Hari Santri itu kan juga tidak terlepas bagaimana perjuangan para kiai kita yang dulu. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana kita melihat ada hikmah yang diambil dari usia NU saat ini dalam perspektif tasawuf. Ini kalau tasawuf dia lebih banyak yang tawadunya dan yang lain sebagainya. Ini kalau Kak Sahlan sebagai seorang ustadz nih pasti yang lebih paham lah tentang bagaimana mendudukkan antara usia yang 1 abad ini dalam perspektif tasawuf. Ini bagaimana Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan para pendengar yang budiman serta hadirin wal hadirat yang sama berbahagia di studio RBFM ini. Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat senantiasa hadir bersama kita agar upaya kita untuk dekat dengan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh host kita pada kesempatan ini, adinda saya, Ibu Imelda Arianti, ya, ini adalah adik saya, ya, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat, yang mencoba mengemas kegiatan kita pada kesempatan ini di dalam menjajaki, di mana alhamdulillah pada hari ini adalah merupakan puncak acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, ya. Jadi di kota Sidoarjo sekarang ini lagi padat-padatnya. Iya, ribuan kendaraan, jutaan masyarakat Indonesia berbondong-bondong hadir di Jawa Timur di Sidoarjo, lapangan Sidoarjo. Dan ini adalah merupakan satu kesyukuran kita bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini sudah 100 tahun memberikan warna bagi pembangunan bangsa kita, kemajuan bangsa kita. Nah, tentu kalau kita melihat bagaimana sesungguhnya Nahdlatul Ulama ini ketika kita melihat dalam perspektif tasawuf, ya, karena terus terang saja ajaran Aswaja An-Nadiyah itu, ya, kita populer itu pada pola pemikiran Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu dia dalam bidang akidah.
Kemudian kita juga mengikuti pola pikir Imam Syafi'i dalam bidang fikih, ya bagaimana kita beribadah dan bermuamalah, dan mengikuti Al-Junaidi Al-Ghazali dalam ilmu tasyawuf. Nah, inilah yang perlu kita kemas hari ini, bahwa apa yang menjadi tema sentral secara nasional coba dibangun, dibumikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana kita mendikdayakan Nahdlatul Ulama dalam menjemput abad kedua yang menuju kebangkitan baru. Nah, ini juga tidak terlepas dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bahwa memaknai satu abad NU ini dalam kacamata tasawuf. Nah, kita mencoba melihat apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu dalam bukunya yang berjudul Ayyuhal Walad itu menjelaskan bahwa dalam ilmu tasawuf itu terdapat dua pilar penting. Jadi ini dua pilar penting untuk belajar tasawuf. Jadi jangan sampai kita belajar tasawuf tapi tidak memahami dua pilar ini, karena ini yang paling penting. Yang pertama adalah istiqamah menjalin hubungan dengan Allah, dengan orang yang menciptakan kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah atau menjalin hubungan yang harmonis dengan ciptaan Allah atau makhluk hidup lainnya. Ini dua. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali, ya, bahwa siapa saja yang istiqamah bersama dengan Allah, lalu kemudian dia berakhlak dengan baik dengan makhluknya, dan juga bersosial dengan mereka secara santun dan rukun, maka dia adalah orang yang tasyawuf, atau bisa dikatakan orang tasyawuf atau syufi. Jadi dua pilar ini yang paling penting kita jabarkan di dalam kehidupan kita. Jadi Nahdlatul Ulama, ya, dalam hal ini, dalam proses tasawuf itu ya harus menjaga dua pilar tadi ini. Hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Kalau di dalam bahasa tasawuf, man arafa nafsa arafa rabbah, wa man arafa rabbah arafa nafsahu, wa man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya, dan siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi yang pertama tadi itu adalah bagaimana memelihara kedekatannya dengan Sang Allah, Pencipta. Seperti itu. Pasti untuk menjaga hubungan ini ada amalan-amalan tersendiri yang harus dilakukan, ya. Nanti mungkin bisa disampaikan juga bahwa misalnya banyak orang yang ingin ada dalam hati berniat untuk kemudian selalu menjaga amalannya, menjaga hubungannya kepada Allah, tapi banyak hal-hal yang menjadi tantangannya di muka bumi ini. Itu lagi bahwa Allah menciptakan hati ini setiap saat bisa berubah. Jadi memang hati itu kan dibolak-balikan oleh kita sendiri, oleh karakter kita, tetapi tentu dengan keimanan kita. Makanya di dalam ilmu tasyawuf, di samping tadi dua pilar tadi ini, juga harus kita memiliki 5 pilar utama untuk mengenal itu ilmu tasyawuf. Apa yang pertama itu adalah syafa'ul qalbi wa muhasabatuha. Artinya kebeningan hati dan introspeksi diri. Ya, kebeningan hati di sini adalah itu tadi yang pertama, hablum minallah. Bagaimana kita mampu bening hati kita menghadap kepada Allah, dan kita kemudian sebagai manusia biasa melakukan introspeksi diri. Dan ini yang jarang terjadi di antara kita. Kalau hanya dalam keduniawian kita, itu biasanya kita hanya melakukan sebuah penyucian diri, tetapi tidak melakukan introspeksi diri. Menganalisa mengapa ini dan itu. Anggaplah skala satu abad NU ini. Maka Nahdlatul Ulama mencoba memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk lihat bahwa dalam satu abad itu, bisa kita lihat di Facebook, di YouTube, bahwa ada 9 waliullah yang dijadikan sebagai bahwa inilah yang menjalankan Nahdlatul Ulama. Bagaimana mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh di dalam wilayah NKRI. Ya, kita lihat ya, 9 waliullah ini dilakukan menjelang satu abad, ya. Kita lihat di situ ada Kiai Haji Ahmad Mustafa Basri, ya, ada Kiai Haji Aliafi, Profesor Dr. Aliafi, banyak di situ. Dan semuanya ini adalah merupakan turunan dari
waliullah kita itu wali songo. Nah ini sekarang kita mau melihat bagaimana korelasi antara hubungan dengan aliran ekspresi diri tadi ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jadi hitunglah dirimu sebelum engkau menghitung orang lain. Karena terkadang kita selalu mengatakan ini, tapi kita tidak melihat diri kita. Betul. Kita. Nah di dalam ilmu tasawuf itu dibutuhkan seperti itu. Sehingga apa? Ketika kejerningan hati ini kita temukan di dalam diri kita, maka kita akan menyatu dengan Allah. Maka lisan kita akan mengucapkan berzikir, istighosa, akan bersalawat. Dan keyakinan kita ketika kita berzikir, ketika kita bersalawat, ketika kita melaksanakan istighosa itu akan menjadikan diri kita ini semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita bisa merasakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Makanya itu dalam Al-Quran dikatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena orang yang memiliki sifat tasawuf itu tidak akan pernah kering dari belajar. Dia akan terus belajar, ikra, sehingga dia akan menemukan dirinya bahwa dia tidak punya apa-apa. Itu yang pertama. Introspeksi diri. Dia harus introspeksi diri. Yaitu syafa'ul qalbi wa muhasabatuha. Jadi kejerningan hati dan introspeksi diri. Bagaimana bisa jernih hati kita kalau kita tidak melakukan introspeksi diri? Betul. Berapa kesalahan kita? Berapa kekurangan kita? Bahkan kalau perlu hitung berapa kelebihan kita, berapa kegagalan kita, berapa kesuksesan kita. Itu semua menjadi alat untuk melakukan introspeksi diri. Jangan hanya melihat kelemahan orang lain Bahkan kalau orang mengatakan sempurna itu, kesempurnaan itu ketika kita menemukan kesalahan pada diri kita, maka itulah sempurna. Kesempurnaan ketika menemukan kesalahan dalam diri. Kemampuan untuk introspeksi diri tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah qasdu wajillah. Jadi kita melakukan muamalah, kita melakukan ibadah itu tujuannya hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Itu di dalam perspektif tasawuf. Jadi tujuannya itu hanya Allah. Seseorang yang selalu beribadah kepada Tuhannya, dia selalu berusaha untuk mengikat dirinya dengan Tuhan. Dan dia akan berusaha melepaskan diri dari keduniawian. Jadi kalau misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dikumandangkan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak memenuhi panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kesibukan apapun. Karena itu tujuannya hanya untuk Allah. Jadi semua harus dilekatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena ibadah. Karena ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga salah satu dari bagian dari. Bahkan ketika kita berorganisasi itu juga adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Karena organisasi itu adalah merupakan sebuah alat bagi kita untuk mendewasakan diri kita. Jadi coba kita lihat, ada orang yang sudah memiliki jabatan tetapi tidak pernah berorganisasi, maka dia tidak akan dewasa dalam melihat berbagai macam persoalan. Betul sekali. Dia akan selalu memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak memiliki kedewasaan di dalam berorganisasi. Maka organisasi juga adalah merupakan alat untuk bagaimana agar kita kembali kepada Allah. Karena itu tadi ber-NU adalah alat untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Ber-NU adalah satu alat untuk dekat dengan Allah. Tanpa dengan itu maka kita tidak akan mengenal. Bagaimana caranya itu tadi kembali kepada asal aja tadi. Karena terus terang saja ber-NU hari ini memang kita banyak cobaannya. Banyak sekali cobaannya. Sedikit-sedikit apa yang kita lakukan bagi mereka yang tidak memahami ajaran dan mereka tidak bisa mengintrospeksi diri juga. Maka mereka akan mengatakan itu haram, itu bid'ah. Tetapi bagi kita tidak ada masalah, silahkan. Kita berjalan terus sampai pada akhirnya kita telah memasuki satu abad itu dan alhamdulillah kita termasuk organisasi yang terbesar di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka itu harus kita syukuri dan harus kita menjadi bagian dari sejarah perjalanan satu abad ini. Makanya MDESN, Rijalul Ansar, Sulbar bersama dengan Fatayat, NU, teman-teman kita dari kita IFNU, Pergerakan Mahasiswa Indonesia, itu semuanya bergerak agar membuktikan diri bahwa kita adalah bagian dari sejarah itu. Jangan sampai kita ini tidak menjadi bagian dari sejarah itu. Jadi
makanya kita mengajak seluruh lapisan masyarakat bahwa insya Allah nanti malam juga kita akan melakukan itu istighosa dan kita rangkaikan dengan Isra Mi'raj sebagai satu kesyukuran perjalanan sejarah 1 abad Nahdlatul Ulama khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang mana Ya. ya. Ini kalau kita bahas ini panjang ini. Iya. Yang pertama tadi introspeksi diri. Sendiri. Bahwa setelah ada 2 pilar utama, ada juga turunannya yang menjadi 5 ini tadi, introspeksi dan juga bahwa kebeningan hati. segala hal yang dilakukan itu semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah at-tamasyu bil fakri wal ibtiqar, yaitu hidup syuhud dan selalu merasa butuh kepada Allah. Nah, hidup suhud ini. Nah, Dulu waktu kita kuliah, kalau bicara soal syuhud, kajian tasawuf, tuh suhud itu pasti menepi dari duniawi. iya. Jadi Sedangkan dunia ini ada di dalam genggaman kita. Iya, itu Iya. bagaimana ini? Jadi memang ini penting. Jadi dunia syuhud itu, ya kalau orang selalu mengatakan bahwa ia melepaskan diri dari apa yang bisa membuatnya lupa kepada Allah, itu syuhud. Jadi dia melepaskan diri dari apa yang bisa membuat dia lupa dari Allah. Misalnya seperti ini sekarang, kita main HP. Iya. Ya, bisa saja karena HP ini kita lupa dengan Allah. Jadi harus tinggal HP ya. Maka kalau orang syuhud, ya Tidak ada lagi. tidak ada lagi seperti Tidak ada teknologi. Iya, tidak ada teknologi. Karena dia hanya butuh kepada Allah. Tidak ada interaksi dengan manusia akhirnya. Ya, tetap saja Tetap ada ya? interaksi. Karena itu adalah bagian daripada perjalanan manusia itu sendiri. Akan tetapi bagaimana upaya dia agar dunia ini hanya ada dalam setengah genggaman, ya, bukan dalam genggaman tangan, tetapi tidak sampai dalam hatinya. Jadi dunia itu hanya dalam genggamannya tapi tidak sampai dalam hatinya. Nah, jika dunia ini tidak ada, atau misalnya anggaplah bahwa dia punya sesuatu yang bisa untuk dunia yang bisa menjauhkan, maka dia tidak apa-apa. Beda dengan kita ketika kita tidak punya HP atau ketika kita tidak memiliki apa saja yang bisa menunjang, itu bisa saja apa ini. Tetapi bagi mereka yang sudah memasuki dalam dunia syuhud ini, maka dunia itu tidak perlu. Maksudnya dunia itu hanya menjadi alat saja bagi mereka untuk dalam kehidupan ini. Tetapi tujuan mereka adalah akhirat mereka. Bahwa mereka hanya butuh Allah. Menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tawtinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Nah, ini yang penting di dalam dunia tasawuf kita. Memantapkan hati dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih ini tentu kita jabarkan di dalam kehidupan kita. Nah, 1 abad NU inilah yang dimiliki diwariskan oleh para ulama kita untuk memantapkan hati kita dengan cinta kasih sayang tanpa harus melihat latar belakang, ras dan agama mereka. Makanya itu kalau Kiai Haji ya Gus Dur itu mengajarkan kepada kita, jangan lihat apa agamanya, tapi siapa dia, apa yang dia lakukan, kebaikan apa yang dilakukan kepada kita. Jadi apapun agama itu tidak penting bagi dia, selama kita menanamkan cinta dan kasih sayang. Nah, inilah yang harus dijabarkan di dalam kehidupan kita, bahwa 1 abad NU ini dalam perspektif tasawuf kita harus membangun baitinul qalbi ala rahmah wal mahabbah, yaitu bagaimana kita memantapkan hati dengan cinta dan kasih sayang. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting juga di sini adalah at-tajammul bil akhlaq, yaitu menghiasi diri dengan etika yang baik. Ketika para kiai Nahdlatul Ulama dicaci maki, kita tidak melawan mereka dengan ini, tapi kita mencoba untuk meluruskan seperti ini. Misalnya ketika orang membahas masalah Islam Nusantara, maka orang selalu beranggapan apa itu Islam Nusantara? Dikiranya agama baru. Ada agama baru, padahal ini perlu kita terjemahkan secara benar, perlu kita luruskan. Karena Islam Nusantara itu yaitu innama huwa Islam wa ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi sesungguhnya itu adalah Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena kenapa? Banyak organisasi di masyarakat kita ini memakai juga dengan pola aswaja. Iya, tapi betul. mereka
tidak sama dengan kita. Ya, apa yang membedakan? Karena kalau dulu Aswaja itu hanya dilekatkan dengan Nahdlatul Ulama, tapi sekarang itu tidak. Sekarang banyak. Ya, bukan hanya NU, tetapi Betul. makanya kita di situ Aswaja An-Nahdliyah itu perlu dikolaborasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena ketika Aswaja ada yang mengatakan bahwa saya ini dari Aswaja juga, tapi saya tidak terima dengan misalnya syarat ke kubur. Tidak ada itu bilang malam pertama, malam ketiga, malam tidak ada seperti itu. Misalnya saya juga tidak haul, tidak juga rajaban, tidak juga misalnya melaksanakan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Kemudian Isra Mi'raj. Itu mereka tidak. Tetapi bagi kita, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu benar. Alaikum bisunnati wa khulafa'ur rasyidin. Pada kalian aku titipkan apa yang dilakukan sunnahku dan apa yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar kita bagi Nahdlatul Ulama, dan insya Allah kami ini dari generasi Nahdlatul Ulama akan senantiasa berjuang bagaimana agar Nahdlatul Ulama ini semakin dekat dengan masyarakat, dicintai, dan mereka mampu memahami ajaran Aswaja An-Nahdliyah ini secara baik. Jadi bukan hanya mendengar dari media-media sosial saja, tetapi mereka harus mengambil hikmah dengan belajar. Jadi beda itu belajar di media sosial, di Facebook atau di mana saja, dengan kita mendatangi seorang guru. Jadi guru itu penting bagi kita untuk menjelaskan asbabun nuzul dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam negara dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi pastinya bahwa ada yang berbeda antara Aswaja An-Nahdliyah dan juga Aswaja yang saat ini mulai dilekatkan dengan beberapa kelompok atau komunitas yang lain seperti itu. Berbicara juga soal Islam Nusantara yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan Islam Wasatiyah seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa ada fleksibilitas yang memang harus dilakukan dengan melihat struktur masyarakat, tapi bukan berarti bahwa kita meninggalkan berbicara soal ibadah maka itu harga mati. Ya, ini hanya bagian dari muamalah ya seperti itu mungkin ya Kak ya. Jadi masih bisa ada ruang-ruang untuk diskusi bagi kader-kader NU Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, ini tadi yang pertama ada sepertinya baru 4 yang dijelaskan tadi, yang terakhir itu dengan cinta kasih. Ya. At-tajammul bil akhlak, ya 5 ya dengan akhlak etika, akhlak dan lain sebagainya. Akhlak juga ini menunjukkan bahwa ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda pendapat harus adalah bagaimana dia. Bagaimana kita harus bersikap. Jadi memang juga saya kira juga ini bertutur sapa terhadap sesama manusia itu menjadi bagian daripada bagaimana agar polarisasi tasawuf ini berjalan dengan baik. Ya, sebagaimana kita lihat ya di dalam Al-Quran dikatakan wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi bertutur kata, dia tidak mengejemput agama tapi kepada manusia. Artinya semua dari berbagai agama manapun. Dari berbagai agama manapun. Jadi karena intisarinya itu dalam ilmu tasawuf, intisarinya itu adalah ada pada Islam dan akidah. Akidah dan akhlak. Jadi Islam, akidah dan fikih. Jadi ibaratnya sebuah bangunan, ada pondasinya, ada bangunannya, ada buahnya. Jadi misalnya akidahnya itu adalah pondasi, ketahanan bagaimana ia kuat, kemudian bangunannya itu adalah akhlak atau akidahnya, kemudian nanti buahnya itu adalah akhlaknya. Jadi dia berbuah dari akhlaknya. Jadi ini penting sekali di dalam membangun masyarakat kita bagaimana agar terjadi saling menghargai antara satu dengan yang lain. Setiap perbedaan itu menjadi rahmat. Jangan sampai perbedaan itu justru menjerumuskan kita untuk berbeda, untuk kemudian kita berjauhan, bercerai-berai, atau mungkin kita saling mencaci maki. Apa itu tidak ada apa-apa tahu. Nah, artinya tidak bisa introspeksi. Dia tidak mampu melakukan mencaci maki itu artinya dia tidak mampu berintrospeksi. Apalagi merasa dirinya paling benar. Saya paling benar, ini salah. Di mana? Ya, ini semua. Nah, kehadiran Nahdlatul Ulama bagaimana bisa menjadi pewaris para nabi, kemudian dia mampu memberikan rahmah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi
rahmatul lil alamin. Ya, apalagi kalau sekarang ini kita ya konotasikan dalam bahasa Islam wasatiyah. Ya, kalau di Kementerian Agama ada namanya moderasi beragama. Ini penting sehingga sifat-sifat kemanusiaan kita ini, sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat yang ada dalam diri kita ini mampu menyatu demi untuk membangun masyarakat baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Yang ini harus dimiliki oleh masyarakat kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Iya, betul. Apalagi masyarakat kita ini dengan pembangunan yang kian maju sebagai provinsi baru juga menghadapi berbagai hal-hal baru sehingga jangan sampai kena geger budaya. Oke. Baik, tadi sempat disinggung soal moderasi beragama. Jadi Tomalabi, pendengar RBFM, jadi Kak Sahlan ini selain selaku ketua MDS Rejaul Ansor dan juga adalah pengurus ya Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat, kesehariannya juga aktif selaku Kabag Humas di kantor wilayah ya Kementerian Agama Sulawesi Barat. Nah, kalau berbicara soal moderasi beragama ini sangat connect dengan Aswaja An-Nahdiyah. Tentang kasih sayang, tentang kemanusiaan, kesetaraan dan lain-lain. Pokoknya keadilan di situ juga ada moderasi beragama. Bagaimana menciptakan harmoni di dalam masyarakat kita. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian kolaborasi yang dibangun melalui Kementerian Agama bersama dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk kemudian membumikan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan rumusan-rumusan agar moderasi beragama ini bisa dipahami secara menyeluruh. Makanya garda terdepan daripada moderasi beragama ini itu para penyuluh agama. Jadi penyuluh agama itu bukan hanya dari Islam saja, tetapi juga dari penyuluh agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Bagaimana agar mereka mengajarkan bahwa kita ini adalah semua umat ini adalah ingin menciptakan kedamaian. Tidak ada yang ingin menciptakan yang namanya radikal, tidak ada yang ingin namanya teroris, tidak ada yang namanya saling mencaci maki antara satu dengan yang lain. Maka itulah moderasi beragama. Bagaimana agar ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat terhadap perbedaan pendapat itu bisa diangkat lalu kemudian disatukan kembali, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan, adalah sebuah kekuatan kita berbeda. Jadi barometer daripada moderasi beragama ini akan sangat nyata terlihat ketika kita hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Bayangkan kalau kita ini seorang sahabat, antara sahabat yang satu kemudian punya masalah, lalu kemudian kita mengatakan untuk apa bantu mereka? Mereka katakan tidak satu agama dengan kita, mereka beda dengan kita. Maka bagaimana kita menciptakan kehidupan yang damai? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di zamannya, ketika dia seorang Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan keadilan kepada seorang Yahudi, karena dia mendapatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid pada saat itu. Harun Ar-Rasyid yang ketika itu membangun istana yang megah, yang besar, lalu kemudian ada satu rumah yang menurut Harun Ar-Rasyid ini mengganggu ini. Tidak boleh, ini harus dirobohkan ini, karena dia seorang penguasa. Maka pada saat itu dia hubungi si Yahudi. Saya mau bayar ini rumahmu, saya mau bangun di sini istana. Kalau ini ada rumah mengganggu, Yahudi tidak mau. Karena itu satu-satunya tempat dia untuk berteduh, untuk istirahat. Tapi karena pada saat itu harus mengatakan, kalau begitu hancurkan saja, ratakan saja dengan tanah. Maka Yahudi ini tidak mau kemana dia mengambil satu keadilan. Maka dia melakukan perjalanan menemui Umar bin Khattab. Dia ceritakan masalahnya. Hanya satu saja tulang yang diambil oleh Umar. Wahai Yahudi, kau sudah jalan jauh ini sampai ke sini, ambil itu tulang di sana. Yahudi ini heran-heran lah. Saya ini jauh-jauh datang di sini. Saya mau minta keadilan, loh kok saya disuruh ambil tulang? Ayo ambil saja, dia bilang Umar. Ambil itu tulang. Ketika tulang itu diambil, Umar bin Khattab mengeluarkan pedang dari hunusnya. Lalu kemudian dia garis itu tulang. Tak, bawa ini ke Harun Ar-Rasyid. Perlihatkan ini. Loh,
saya jauh-jauh ini datang Tuan. Saya hanya mau bawa ini tulang ini ke sana, bawa saja. Dia sudah tahu itu apa maksud saya. Maka dia kembali dalam keadaan penuh tanda tanya, misteri dalam perjalanannya. Sampai pada akhirnya tiba. Maka dia hanya bilang, wahai Harun al-Rashid, saya sudah meminta keadilan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia hanya memberikan ini kepada saya, tulang. Melihat tulang itu, ya, kalau orang Mandat mengatakan, tateme-teme. Ini Harun al-Rashid. Tateme-teme. Artinya gemetar, dia melihat itu tulang. Gemetar. Semakin bertanya ini si Yahudi loh, kok hanya tulang saja dia gemetar? Ada apa? Maka Harun mengatakan, kau tahu tidak apa ini maknanya tulang? Tidak Tuan, saya justru bertanya, kenapa kita gemetar? Kenapa kita sampai begitu? Sangat ketakutan. Ya, marip putih, pucat. Ya, kalau orang mana bilang marip putih. Ya, maka dia bilang, seandainya kau tahu makna daripada tulang ini, maka akan remuk semua tulang-tulangmu. Maka mulai hari ini Yahudi, saya akan bangunkan kamu kembali rumahmu yang lebih megah daripada sebelumnya. Itu artinya apa? Bahwa moderasi beragama yang diperlihatkan oleh sahabat-sahabat kita terdahulu dan Rasulullah SAW betapa menghargainya mereka, walaupun mereka orang yang minoritas. Jangan mengatakan mereka itu kan ini. Jangan nih orang kecil ji. Mereka tidak sama dengan kita. Justru itu kita harus cinta dan mengasah jati diri kita untuk menanamkan belas kasih sayang di antara sama manusia. Dan saya kira satu abad NU ini sudah banyak dirangkai di dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam wasatiyah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Oke. Terakhir Kak, itu tadi tulang sebenarnya maksudnya apa ya? Jadi tulang itu maksudnya kalau dia tidak bangun, tidak lurus dalam bertindak, maka dia akan ratakan dirinya kayak tulang. Maka saya akan anu kau dengan tulang ini. Kalau kau tidak berbuat adil terhadap orang kecil ini, maka saya akan ratakan dirimu dengan tulang ini. Atau saya akan hunus kamu dengan pedang ini. Jadi garis lurus itu adalah berbuat adil ya. Berbuat adil. Jangan karena dia seorang Yahudi kemudian kau seenak-enaknya mau bangun rumah di situ karena mengganggu, kemudian biar tanahnya orang, biar haknya orang kau ini, biar mau kau paksa untuk jual, kemudian dia tidak mau, baru kau bertindak semena-mena. Maka kalau kau tidak melakukan keadilan untuk dirinya, maka saya akan ratakan tubuhmu itu dengan tulang seperti tulang ini. Saya akan garis. Kalau kau tidak mampu berbuat adil kepada mereka. Dan luar biasa sekali ya, karena yang menerima pesan juga langsung paham hermeneutik yang disampaikan. Iya. Nah, jangan sampai kalau kita di zaman sekarang tidak paham, melihat tulang yang digari-garis, apa ini maksudnya? Yang bahaya kalau dia tidak paham. Salah interpretasi. Wah, terima kasih banyak, ini tulang kau sudah bawa sama saya. Padahal maksudnya itu berbuat adil. Iya. Saya kira pesan-pesan pimpinan kita juga kan selama ini seperti itu. Jadi bagaimana kita memaknai kebijakan seorang pimpinan kita dan memahami pola pikir pimpinan kita. Itu akan menjadikan kita untuk dewasa dalam memaknai segala hal. Kalaupun misalnya ada perbedaan-perbedaan, ya itu sesuatu yang wajar. Karena memang kita dilahirkan dalam sebuah perbedaan. Tetapi perbedaan yang kemudian disatukan dalam sebuah wadah akan melahirkan satu kekuatan. Tentu ya saya mungkin menyimpulkan sedikit dari apa yang menjadi pembahasan kita, bahwa ya memaknai satu abad NU ya dalam perspektif tasawuf ini, saya melihatnya bahwa ajaran tasawuf ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Karena dia bisa menjadi kendaraan sosial kita. Bagaimana kita membangun muamalah ibadah kita. Lalu kemudian bagaimana kendaraan di dalam berdagang, ya, berlaku adil, berlaku jujur. Lalu kemudian kendaraan di dalam menjalani berbagai sisi kehidupan yang bisa membawa manusia pada jalan spiritual ketuhanan. Karena tentu spiritual ketuhanan ini pondasi utamanya adalah banyak bermuhasabah tadi, introspeksi diri. Nah, semakin banyak orang yang melakukan introspeksi diri, maka dia akan membersihkan dirinya dan mengobati dirinya dari berbagai macam penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa itu banyak dan bisa diobati oleh tasawuf. Ya, misalnya tadi ada penyakit ria, tidak mau terima pendapat orang, ingin menang sendiri, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa hebat daripada orang lain. Karena dia punya kekuasaan lalu kemudian seenaknya mengambil sebuah kebijakan, keputusan yang kemudian sangat merugikan siapapun.
semata bergantung dan ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan cinta dan kasih sayang. Dan saya kira ketika itu semua diterapkan, maka kita sudah menjadi seorang tasawuf atau seorang yang menjalankan Sufi. sebagai seorang sufi di dalam Masya kehidupan Allah. kita. Saya kira itu Masya Allah. ya pembahasan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Baik. Kak, terima kasih. Masya Allah, Kak. Ya Allah, luar biasa sekali materi hari ini yang telah diberikan kepada saya khususnya dan juga kepada pendengar Radio Banua Malabi yang saat ini mendengarkan kami di 96,8 MHz. Kami juga menginformasikan bahwa hari ini tanggal 7 Februari 2023 berpusat di Sidoarjo dan juga akan berlangsung di beberapa titik di wilayah se-Indonesia ini adalah Istighosah ya, 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini hari puncaknya, sedangkan kalau Nahdlatul Ulama sendiri terbentuk tanggal 31 Januari ya. Dan ini adalah hari puncak 26. Alhamdulillah 100 tahun 100 dan tahun. sudah memberikan warna tersendiri terhadap pembangunan di Indonesia secara umum. Dengan tasawuf ini adalah alat untuk kemudian setiap tindakan kita itu harus selalu dengan hati, menjaga hati untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati kepada manusia dan juga kepada alam. Dan ber-NU sebagai organisasi di mana di sana berhimpun warga-warga NU, ini pastinya kita akan terbawa pada satu sosok sebagai seorang kader yang militan yang selalu ber-NU dengan hati. Seperti itu ya Kak ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita berbangga khusus untuk kader NU hari ini yang insya Allah sebentar malam Istighosah, ayo kita ramaikan di Masjid Pasar Baru ya, kita sama-sama beristighosah untuk keselamatan negara kita yang tercinta ini, khususnya Sulawesi Barat. Sekali lagi terima kasih Kak atas pencerahannya, dan Tomalabi tetap di 96,8 MHz karena setelah ini Tomalabi masih dapat mendengarkan beberapa program-program yang menarik dari kami. Wallahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.